Baik, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul dalam ruangan ini dalam rangka kami memaparkan hasil dari analisis dari skripsi yang sudah kami analisis, yaitu tentang pengaruh pembelajaran problem based learning dan juga motivasi belajar siswa terhadap kreativitas siswa sekolah dasar. Yang pertama-tama di sini saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Muhammad Syambian Tamas, SPD MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kami sehingga kami dapat mempresentasikan hasil dari analisis kami pada pagi hari ini. Langsung saja mungkin kita memperkenalkan kelompok anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya Adi Kurniawan sebagai pemateri. Saya Natasha Sari sebagai pemateri. Saya Ideo Madiraga sebagai pemateri. Dan saya Melisa Ramani sebagai pemateri. Baik, itu tadi anggota dari kelompok kami. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuki pemaparan materinya. Yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Oke, baik. Jadi latar belakang dari penelitian dari skripsi ini yaitu yang diteliti oleh Vendra Gali Akbar. Penelitian ini latar belakangi oleh rendahnya kreativitas pada siswa kelas 3 SD Negeri 11 Metro Pusat. Proses pembelajaran yang masih berpusat pada guru dan minim variasi dan metode membuat peserta didik itu merasa dirinya itu pasif dalam belajar. Yang kedua, permasalahan yang dihadapi yaitu ada penggunaan model PBL belum optimal dilakukan oleh pendidik. Yang ketiga, motivasi belajar siswa tergolong masih rendah. Yang keempat, partisipasi aktif peserta didik masih minim. Dan yang kelima, kreativitas belajar peserta didik belum berkembang secara maksimal. Nah, untuk memperjelas melingkup penelitian ini, di sini seorang Vendra Gali itu mengambil 3 variabel. Variabel yang pertama itu X1, yaitu variabel tentang penggunaan model problem based learning. Yang kedua variabel X2 yaitu motivasi belajar. Yang ketiga variabel Y yaitu hasilnya, yaitu kreativitas belajar hasil dari kedua variabel itu. Selanjutnya, nah dari latar belakang yang sudah kita sebutkan tadi, di sini kita merumuskan masalah, yaitu ada 3. Yang pertama itu, apakah terdapat model problem based learning, apakah terdapat pengaruh model PBL terhadap kreativitas belajar siswa di sekolah dasar. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh motivasi belajar. Tiga, apakah terdapat pengaruh secara bersama antara model PBL dan motivasi belajar terhadap kreativitas belajar siswa peserta didik di sekolah dasar. Jadi manfaat tujuan dari penelitian ini yaitu ada 3. Mengapa penelitian ini dibuat? Itu bertujuan untuk 1. Pengaruh PBL itu terhadap pengaruh model PBL terhadap kreativitas belajar peserta didik. Yang kedua, pengaruh motivasi belajar terhadap kreativitas belajar peserta didik. Yang terakhir yaitu pengaruh secara simultan antara model PBL dan motivasi belajar terhadap kreativitas belajar peserta didik. Itu yang dapat saya sampaikan pada kajian bab 1 ini. Kemudian untuk kajian selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Ana Cesia Sari. Kepada Ana Cesia Sari saya persilakan. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Di sini ada banyak sekali metode penelitiannya dan saya akan memaparkan satu-satu. Yang pertama itu ada jenis dan desain pembelajaran. Nah, penelitian yang dilaksanakan merupakan studi dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen dalam bentuk eksperimen quasi eksperimen atau biasa disebut dengan eksperimen. Kemudian yang selanjutnya ada setting penelitian. Nah, setting penelitian itu ada 3. Yang pertama ada subjek penelitian, kemudian ada tempat penelitian dan juga ada waktu penelitian. Nah, subjek penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas 3 di SD Negeri 11 Metro Pusat. Kemudian yang kedua, tempat penelitian. Nah, penelitian ini itu dilakukan di kelas 3 SD Negeri 11 Metro Pusat. Untuk pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester 2 atau semester 6 tahun pelajaran 2023 dan 2024. Kemudian selanjutnya ada populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini tuh seluruh peserta didik kelas 3 SD Negeri 11 Metro Pusat yang berjumlah 62 orang peserta didik. Kemudian yang selanjutnya ada variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini dibedakan menjadi variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen atau variabel terikat. Kemudian yang selanjutnya
konseptual dan operasional variabel. Definisi konseptual variabel ini menarikan batasan yang menjelaskan tentang konsep secara singkat, jelas, dan juga tegas. Definisi konseptual pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama ada model problem based learning, yang kedua ada motivasi belajar, dan yang ketiga ada kreativitas belajar. Kemudian definisi yang kedua adalah definisi operasional variabel. Kemudian yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ada 3. Yang pertama itu ada observasi, kemudian ada angket, dan yang ketiga ada dokumentasi. Kemudian yang selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini adalah alat ukur dalam penelitian yang dinamakan sebagai instrumen penelitian. Yang selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data ini ada 3. Yang pertama tuh uji normalitas, kemudian uji homogenitas, dan yang terakhir ada presentasi keterlaksanaan pembelajaran dengan model web. Yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewa Madarangga, yaitu bab 3 pada bab 3 kepada Dewa, saya silakan. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama dari hasil penelitian dulu. Yang pertama itu diawali dengan pelaksanaan. Jadi pelaksanaan penelitian itu dibagi menjadi 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada persiapan penelitian. Yang kedua ada uji coba instrumen penelitian. Yang ketiga ada pelaksanaan penelitian. Yang kedua yaitu ada deskripsi hasil penelitian. Dari hasil penelitian dilakukan peneliti diperoleh dari hasil skor angket awal dan angket akhir yang dilakukan pada kelas kontrol dan eksperimen. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan SPSS dan Microsoft Excel. Nah, yang ketiga itu ada hasil uji prasyarat analisis data. Data yang diuji normalitasnya yaitu data angket awal dan angket akhir. Kreativitas dan juga motivasi belajar. Hasil uji prasyarat yang kedua yaitu uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui data memiliki varian yang sama atau homogen atau tidak. Baik, yang keempat itu ada uji hipotesis. Yang bagian kedua yaitu ada pembahasan, yaitu pengaruh model problem based learning terhadap kreativitas belajar peserta didik. Penelitian ini melihat adanya pengaruh motivasi belajar pada peserta didik yang saling bekerja sama atau bergotong royong mengerjakan tugas kelompoknya, saling bertukar pikiran, dan saling menghargai pendapat sesama anggota kelompok, menanyakan materi yang belum dipahami baik kepada guru maupun kepada anggota kelompok. Yang kedua ada pengaruh motivasi belajar terhadap kreativitas peserta didik. Penelitian ini melihat adanya pengaruh motivasi belajar terhadap peserta didik yang saling bekerja sama atau bergotong royong mengerjakan tugas kelompoknya, saling bertukar pikiran, dan saling menghargai pendapat sesama anggota kelompok. Yang ketiga ada pengaruh model problem based learning (PBL) dan motivasi belajar terhadap kreativitas peserta didik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran PBL dan motivasi belajar terhadap peningkatan kreativitas belajar peserta didik. Kemudian yang terakhir ada keterbatasan dalam penelitian ini. Yang pertama itu penelitian ini dilakukan dengan bahan ajar LKPD yang hanya dilakukan secara berkelompok. Yang kedua, waktu penelitian yang terbatas. Dan yang ketiga, populasi dan sampel dalam penelitian yang dilakukan hanya pada satu sekolah saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, kita masuk ke bab yang terakhir, yaitu bab 5 yaitu kesimpulan. Pada bab ini akan dijelaskan oleh saudari Melisa. Saudari beliau, saya persilakan. Selanjutnya yaitu pemaparan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan oleh peneliti itu diterima. Kesimpulan tersebut juga dapat dibuktikan dengan hasil uji regresi linear sederhana dan juga uji simultan atau uji F. Nah, hasil uji regresi linear sederhana itu yang yakni model problem based learning berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kreativitas belajar peserta didik, serta motivasi belajar juga berpengaruh
signifikan terhadap peningkatan kreativitas belajar peserta didik. Kemudian pengujian yang terakhir yaitu uji F atau simultan juga berpengaruh, juga memberikan pengaruh secara simultan atau bersama-sama model problem based learning atau PBL dan motivasi belajar, juga berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kreativitas belajar peserta didik. Hal ini juga dibuktikan dengan nilai signifikansi pada angket kreativitas, angket motivasi, dan juga uji F atau simultan yang lebih kecil dari nilai signifikansi yang ditentukan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, setelah melihat dan mendengarkan pemaparan dari kami tadi terkait analisis skripsi tersebut, bagi ada yang ingin diskusikan, saya persilakan. Untuk kawan-kawan audiens semua, apakah ada yang masih janggal dengan isi skripsi ini? Saya persilakan. Saya. Siapa? Oke, kepada saudari Intan Salsabila, saya persilakan untuk menanggapi apa yang sudah kami sampaikan tadi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Intan Salsabila dari kelompok 10. Saya ingin bertanya kepada kalian, bagaimana kalian memastikan bahwa desain penelitian yang kalian isolasi berpengaruh model pembelajaran based learning dan motivasi belajar terhadap kreativitas peserta didik, dan apakah Anda mempertimbangkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kreativitas peserta didik? Oke, pertanyaan yang cukup menarik dari saudara Intan. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Nanti kita sekalian menjawab. Kita cari termin. Oke, kepada saudari Octavia, saya silakan menyampaikan pendapat. Oke, saya ingin bertanya bagaimana penulis skripsi memastikan bahwa instrumen yang digunakan itu mengukur kreativitas peserta didik dan reliable. Apakah penulis skripsi ini telah melakukan uji coba pada instrumen sebelum digunakan dalam penelitian? Terima kasih. Oke, terima kasih yang sudah menanggapi. Izinkan kami untuk menanggapinya kembali atas pertanyaan yang telah disampaikan. Untuk pertanyaan pertama itu dari Intan Salsabila akan dijawab oleh saudari Ana Cesia. Kepada saudari Ana, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab. Jawabannya itu, penulis telah mempertimbangkan variabel-variabel lain seperti kemampuan awal peserta didik dan lingkungan belajar. Penulis juga telah menggunakan analisis kontrol untuk memastikan bahwa variabel-variabel tersebut tidak mempengaruhi hasil penelitian. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari Tata. Pertanyaan dari Tata akan dijawab oleh Melisa Rahmadini. Saya persilakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tata. Nah, penulis itu melakukan uji coba instrumen sebelum digunakan dalam penelitian, dan hasilnya itu menunjukkan bahwa instrumen tersebut itu valid dan reliable. Nah, penulis juga telah menggunakan instrumen yang sudah standar dan telah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Oke, terima kasih atas tanggapan dari teman-teman audiens semua. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan kami tentang analisis dari skripsi saudara Fendra Gali Akbar. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga yang telah kami sampaikan dapat dipahami bersama-sama dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya tutup seminar pada pagi hari ini. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.